Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai pembiayaan dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi yang pertama itu pengertian pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya telah tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Nah, menurut Nanang Fatta, biaya pendidikan ini merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Nah, jadi sistem pembiayaan pendidikan itu sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti kondisi geografisnya, tingkat pendidikannya, kondisi politik pendidikannya, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolahnya. Nah, jadi kemudian menurut Levin 1987, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian ada jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Nah, biaya pendidikan langsung ini merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa, sekolah, dan keluarga siswa. Nah, biaya langsung ini berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung atau indirect cost ini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan tersebut. Nah, misalnya itu seperti ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya belajar tambahan. Nah, kemudian itu ada konsep pembiayaan pendidikan. Nah, jadi menurut para pakar yang dikutip oleh Mulyono, ada 7 konsep penting terkait dalam pembiayaan, yaitu yang meliputi yang pertama ada objek biaya. Nah, objek biaya ini adalah sesuatu akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Blocker mengemukakan ada 4 biaya, yaitu yang pertama ada produk atau kelompok produk yang saling berhubungan, yang kedua ada jasa, yang ketiga departemen, yaitu departemen teknis, departemen sumber daya manusia. Nah, yang keempat ada proyek seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunikasi. Nah, kemudian konsep yang kedua itu informasi manajemen biaya. Nah, manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi
sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. Nah, menurut Blocker juga bahwa informasi manajemen biaya merupakan suatu konsep yang luas, yakni mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara aktif suatu organisasi. Nah, di dalam informasi manajemen biaya ini ada empat yang diperlukan dalam informasi manajemen biaya. Yang pertama, ada manajemen strategis, yaitu untuk membantu keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses, teknik, saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua ada perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang terus-menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pemindahan peralatan dan pengelolaan aliran kas atau pemilihan bahan dan penjadwalan. Kemudian yang ketiga, pengendalian manajemen dan operasional. Nah, yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian untuk konsep yang ketiga itu adalah keuangan atau finance. Nah, keuangan ini adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank yang dapat membantu untuk proses kelancaran dari pendidikan. Kemudian konsep yang keempat adalah anggaran atau budget. Nah, anggaran ini merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Nah, yang kemudian konsep kelima, biaya atau cost. Biaya adalah jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guru dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam rangka proses manajemen. Kemudian konsep yang keenam yaitu pemicu biaya atau cost driver. Nah, pemicu biaya ini menurut Blocker adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total, yaitu identifikasi dari analisis terhadap pemicu biaya merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi. Nah, kemudian yang terakhir ada sumber keuangan pendidikan. Nah, jadi sumber dana keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan itu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dana dari pemerintah. Nah, dana dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah, dan ini biasanya disebut dana rutin. Nah, besarnya dana yang dialokasikan DIK itu biasanya dialokasikan berdasarkan jumlah dari peserta didiknya, berapa banyak peserta didiknya. Nah, yang kedua itu ada dana dari orang tua siswa. Nah, dana ini biasa dikenal dengan istilah iuran atau iuran komit. Nah, besar sumbangan yang harus dibayar oleh orang tua siswa itu ditentukan oleh rapat komit sekolah. Nah, pada umumnya dana komit sekolah ini terdiri dari dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga ada dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini merupakan sumbangan sukarelawan yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Nah, jadi sumbangan sukarela yang diberikan merupakan wujud dari kepedulian yang merasa terpanggil untuk membantu memajukan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat ada dana dari alumni. Nah, dana ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar lainnya.
Nah, kemudian ada proses administrasi keuangan. Nah, proses administrasi keuangan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan untuk masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, RPS ini adalah gambaran tentang kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, penggunaan, dan pencatatan dana. Departemen Dalam Negeri atau Depdagri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud 1996 itu menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Nah, otorisator ini adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Kemudian, ordonator ini adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bendaharawan ini adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dimulai dengan uang yang diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Nah, kemudian yang ketiga ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi saya hari ini mengenai pembiayaan dalam administrasi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.